Kan pembelajaran kita dari Kidung Agung bab yang keempat ayat 8, walaupun sudah sedikit saya fungsikan minggu yang lalu. Jadi ada 3 bahagian dalam 2 sesi ceramah kita dengan ada masa rehat nanti. Bagian pertama itu adalah masih dengan pujian Salomo atas gadis Sulam, dan kemudian bahagian kemuncak daripada syair bab yang keempat itu ada kebun yang termeterai atau macam terkunci, sehingga Salomo masuk ke dalamnya menikmati segala buah-buah yang ada di situ sampai bab 5 ayat 1. Itu bahagian yang kedua. Dan bahagian yang ketiga adalah pencarian gadis Sulam akan kekasihnya di jalan-jalan pada mungkin tengah malam. Sekejap ada, sekejap tiada. Salomo mendekati rumah si gadis Sulam itu. Tiba-tiba bila si gadis itu bangun, Salomo sudah menghilangkan diri. Dan dengan demikian gadis itu berusaha mencari si Salomo. Itulah bahagian yang terakhir dalam beberapa sesi kuliah kita pada malam hari ini. Dan walaupun saya sudah beberapa kali remind kita untuk membaca firman Tuhan sebelum masuk dalam kelas, mana tahu kamu terlalu sibuk, jadi saya baca dulu untuk kita semua. Dari terjemahan baru, saya mau baca 2 bagian, satu dari Septuaginta. Kalau terjemahan baru itu dari Hebrew NT lah itu, agak tepat juga. Saya sudah membandingkannya beberapa kali. Kita lihat dulu Kidung Agung bab yang keempat ayat yang ke-8. Saya bacakan di sini. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa dan pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kecapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu, narwastu dan kunyit, debu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemayan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah hai angin utara, dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta.
Oke, kita berhenti di sini. Nanti boleh juga kita teruskan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-8 tentang pencarian si gadis sulam di jalan-jalan pada waktu malam. Kalau saudara perhatikan bahagian pembacaan kita, nanti kita akan rujuk buku teks. Cuma saya mau komen beberapa teks ini dari bahasa Ibrani. Yang pertama saya sudah sebut minggu yang lalu, perkataan gunung itu tidak ada dari dari ayat 8. Turunlah kepadaku dari Libanon, datang kepadaku dari Libanon. Saya pun tidak tahu kenapa penyunting terjemahan baru menambah itu perkataan gunung. Mungkin karena kemudian disebut puncak-puncak Aminah, Senir, dan Hermon kan. Jadi yang pertama itu cuma Lebanon atau Libanon, tidak ada perkataan gunung ayat 8. Kemudian di atas beberapa puncak memang di gunung lah itu. Kemudian baru ada gunung. Dan saya juga terbaca bab 5 ayat 1 yang terakhir itu, minumlah sampai mabuk cinta pun. Mabuk cinta pun mungkin tidak ada dalam bahasa Ibrani di originalnya. Mungkin perkataan yang lebih tepat, minumlah sepuas-puasnya. Drink abundantly. Perkataan yang macam minum sampai puas, berlimpah-limpah itu pengalaman minum dan makan dan sebagainya. Nanti kita akan coba tafsir lain. Dan saya pikir mau tidak mau kamu berusaha belajar sedikit bahasa Ibrani, sebab teks firman Tuhan itu dalam bahasa Ibrani kan. Yang pensyarah dari Korea hari itu mengatakan penterjemahan adalah pelanggaran. Janganlah kita melanggar terus. So kita baca dari penterjemahan kan. Jadi ya, tapi tidak apa. Itu dorongan guru lah. Saya harap jangan kamu pikir kalau guru beri nasihat itu macam tambahan begitu lah. Ada artinya itu. Kalau kamu terima nasihat dan masa-masa kamu sendiri ataupun kamu sedang belajar bahasa Ibrani, kamu ambil itu. Ada beberapa pastor dari dahulu kala deh. Setiap kali saya tahu mereka masuk di STS, saya bilang, kamu ambil itu audit bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya nasihat mereka supaya revise kan. Itu akan kesempatan kalau masuk sekolah penuh masa, kamu bayar yuran. Itulah teks asli bahasa Perjanjian Baru. Ya. Coba saya mau baca juga ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris sebab belum lagi saya dapat satu terjemahan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ini Septuaginta. Septuaginta kalau kamu baca buku teks saya selalu merujuk ke situ sebab mengandungi beberapa variasi atau perbezaan yang agak menarik. Dan saya akan baca yang tadi lah dari ayat 8, boleh? Oke ya? Ya. Come here from Lebanon, O bride. Come here from Lebanon. You shall come and pass through the beginning of faithfulness. Ini pun lain daripada bahasa Ibrani 8b. From the head of Sanir and Hermon, from lions' dens, from leopards' mountains. You harden us, O my sister bride. You harden us with one of your eyes. Di sini pun jamak bahasa Ibrani tunggal. Kamu boleh tangkap maksud saya. Us, you harden us. Kalau di Ibrani itu macam Solomo aku. Tapi di sini macam ada beberapa teman dia yang lain. Nanti kita akan lihat. In one, with emplacement of your necks. Ayat 10. How beautiful your breasts have become, my sister bride. How beautiful your breasts have become, above wine. And your garments fragrance, beyond all spices. Your lips distill honeycomb, O bride. Honey and milk are under your tongue. And your garments fragrance is like Lebanon's fragrance. A garden walk is my sister bride. A garden walk, a fountain seal. Your scents are an orchard of pomegranates, with fruit of fruit trees,
henna with nard and saffron, calamus and cinnamon, with all woods of frankincense, myrrh, aloe, with all chief perfumes, a garden fountain, a well of water, flowing and purling from Lebanon. Awake, O north wind! Come, O south wind! Blow through my garden. Let my spices waft abroad. Let my brother king descend into his garden and eat the fruit of his fruit trees. I've come to my garden, my sister, my bride. I've gathered my myrrh with my spices. I've eaten my bread with my honey. I've drunk my wine with my milk. Eat, mate, and drink. Be drunk, brothers and sisters. Wah, luar biasa juga ini Septuaginta. Nanti saya foto state yang bahagian ini sajalah. Saya ada copyright lah, supaya kamu buat perbandingan sedikit. Sekurang-kurangnya ada 4-5 variasi. Dan seperti yang saya jelaskan, kemungkinan terjemahan Septuaginta ini lebih kuno, lebih asli lagi. Sebab ini 275 tahun sebelum Masehi, dan mereka terjemah dari satu versi bahasa Ibrani yang sudah tidak ada. Masa inilah tiada. Tapi mungkin inilah yang menjadi bukti ada satu versi Ibrani yang lebih asli daripada Hebrew MT yang terdapat